Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Gusarnya para pelaku wisata di Labuan Bajo. Saudara-saudara, ya pagi ini saya membaca koran Pos Kupang, ya, headline judulnya seperti ini. Pelaku wisata protes tarif masuk TNK, Taman Nasional Komodo. Ya, tarif baru yang dirancang oleh PT Flobamor, ya, perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memicu berbagai reaksi. Yang pertama, oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Mereka protes dengan pemberlakuan tarif yang baru ini karena tidak merefleksikan dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap para pelaku wisata di daerah. Yang kedua, ada reaksi protes, penolakan dari Asosiasi Agen Tour and Travel Nusa Tenggara Timur dan Manggarai Barat. Mereka menilai tarif baru ini memang tidak pernah dibicarakan secara bersama-sama dengan para pelaku pariwisata, lalu tidak disosialisasikan kepada mereka, dan mereka merasa itu memberatkan mereka. Karena sebagai agen-agen perjalanan maupun tour and travel, dengan berlakunya tarif yang baru ini, jelas mereka mengalami kerugian. Karena sejak beberapa bulan yang lalu, mereka sudah mulai melakukan berbagai proses kerja, ya, deal-deal dengan para wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Dan kalau tarif yang sekarang ini diberlakukan, tentu akan ada selisih, ya, antara tarif yang lama dengan tarif yang baru. Lalu selisih itu dibebankan kepada siapa? Kalau itu dibebankan kepada para pelaku wisata, maka jelas mereka rugi. Lalu yang ketiga, ini lebih keras lagi, ya, reaksi dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yohanes Rumat, ya. Beliau secara keras dan tegas mengatakan bahwa tarif baru yang dirancang oleh PT Flobamor itu adalah tarif ilegal. Oh, ilegal, ya? Ya, ilegal. Karena menurut beliau, itu tidak pernah tercantum di dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang menjadi rujukan bagi implementasi berkaitan dengan tarif di Taman Nasional Komodo. Dan beliau menyatakan bahwa seharusnya yang menetapkan tarif itu adalah Badan Nasional Komodo, ya, yang ada di Labuan Bajo. Jadi bukan oleh PT Flobamor, karena secara teknis kewenangan untuk mengatur berkaitan dengan segala macam biaya itu bukan kewenangan PT Flobamor, tetapi kewenangan Badan Taman Nasional Komodo yang langsung berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, saudara-saudara, ini memang sudah mencuat ke permukaan dan tentu akan ada berbagai respons dan reaksi publik berkaitan dengan pemberlakuan tarif baru di wilayah Taman Nasional Komodo. Saya lebih melihat dari perspektif yang lain. Karena ini adalah kebijakan publik, maka mestinya, ya, keputusan ini harus dipersiapkan, diproses, dan dikaji sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Kalau ini adalah kebijakan publik, pertanyaan saya adalah, mengapa publik tidak dilibatkan dalam proses, ya, untuk menghasilkan tarif yang baru ini?
pelibatan publik ini penting karena pemberlakuan tarif ini adalah untuk publik itu sendiri. Ya, bagaimana mungkin kalau para pelaku pariwisata tidak dilibatkan, ya, para stakeholder wisata tidak dilibatkan, lalu tiba-tiba muncul barang ini, ya jelas menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Padahal mereka adalah stakeholder yang terlibat langsung, yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan pariwisata di Taman Nasional Komodo. Karena itu, dari aspek kebijakan publik, yang pertama itu harus melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata di Taman Nasional Komodo. Undang mereka, ajak diskusi, ya, brainstorming. Rencana PT Forbomor seperti ini, bagaimana respons, ya, asosiasi, bagaimana respons pelaku wisata. Dibicarakan, duduk bersama, omong baik-baik. Itu yang benar. Jangan asal bikin regulasi lalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Itu tidak benar prosesnya. Lalu yang kedua, kebijakan publik itu setelah dirancang, sebelum ditetapkan, harus disosialisasikan. Ini tahapan yang penting. Sosialisasi, itu kata dasarnya sosius, bahasa Latin, artinya teman, sahabat. Sosialisasi artinya menjadikan orang lain itu sahabat, menjadikan orang lain itu teman. Dengan bersosialisasi, orang bisa memahami regulasi baru itu seperti apa, mengapa harus hadir, apa pentingnya, apa tujuannya, apa dampaknya. Harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan membentuk paradigma berpikir yang baik, dan publik akan bisa menerima itu. Tanpa sosialisasi, ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba sudah ada, jelas menimbulkan penolakan, jelas menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, mestinya, ya, kebijakan berkaitan dengan tarif baru ini harus disosialisasikan dulu. Apa sih susahnya sosialisasi? Kurang duit? Atau memang tidak punya niat? Ini tahapan penting, jadi jangan dianggap sepele. Nah, kalau sudah sosialisasi, selanjutnya bisa diimplementasikan, tetapi tetap juga harus terbuka untuk mendapatkan berbagai masukan dari pihak-pihak lain. Ya, seperti itu. Kita tahu bahwa setiap kebijakan publik itu tidak otomatis menyenangkan semua. Pasti ada yang terima, ada yang tolak, ada yang kritik. No problem. Ya, itu biasa. Tetapi harus dibuka ruang bagi semua orang untuk bisa memahami itu. Seperti itu. Sehingga saya berpikir, ya, dengan adanya tarif baru yang dirancang oleh PT Forbomor ini, jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Sebenarnya ini kan bisa dibicarakan baik-baik, ya, disosialisasikan dengan para pelaku pariwisata. Yang bagusnya, yang enaknya, yang nyamannya itu seperti apa dalam konteks ke-NTT-an kita. Jadi jangan sekadar, ya, untuk menyalurkan hasrat bisnis yang meluap-luap lalu mengorbankan pihak-pihak lain, terutama yang namanya publik. Ini yang tidak benar. Seperti itu. Karena itu saya berharap, ya, berbagai persoalan yang muncul seiring dengan hadirnya tarif baru masuk ke Taman Nasional Komodo harus bisa dibicarakan secara baik lagi, bisa dievaluasi lagi, ya. Mari duduk bersama, ajak duduk bersama semua stakeholder, bicarakan persoalan ini, ya. Tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan kalau ada niat baik, ya, kalau ada keterbukaan, kalau ada keinginan untuk merangkul semua pihak. Oke, terima kasih, ya, sudah menyaksikan perspektif ini. Tetap sehat, ya. Tuhan memberkati kita.